Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Dwi Lestari, NPM A1A020012, kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari ajaran Islam. Agama Islam mempercayai Allah sebagai Tuhannya dan Al-Quran sebagai kitabnya. Adapun bidang yang terdapat di dalam karakteristik ajaran Islam seperti bidang ibadah, bidang akidah, bidang politik, bidang sosial, bidang pekerjaan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepercayaan atau akidah. Akidah adalah ajaran yang berhubungan dengan keimanan terhadap Allah yang terkandung di dalam rukun iman. Rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat Allah, rukun iman kepada kitab Allah, rukun iman kepada nabi dan rasul, rukun iman kepada hari kiamat, rukun iman kepada qada dan qadar. Nah, yang kedua fikih atau ibadah, yaitu ajaran yang berhubungan dengan perbuatan raga yang mencakup perintah, larangan dan kebolehan. Seperti ibadah. Ibadah yaitu perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Ibadah murni seperti sholat dan puasa. Ibadah sosial, zakat dan haji. Ibadah sosial yaitu zakat dan haji. Dari keempat amal tersebut disebut dengan rukun Islam. Muamalah adalah perbuatan yang berhubungan dengan manusia lain. Hukum yang mengatur muamalah tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum yang memastikan keberlangsungan dakwah Islam, hukum keluarga, hukum perdagangan, hukum pidana. Nah, adapun yang ketiga, adab dan akhlak, yaitu ajaran yang berhubungan dengan hati dan jiwa, nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan dan perilaku. Adab ajaran Islam, adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada Muhammad sebagai utusan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, adab persaudaraan, dan lain sebagainya. Akhlak terpuji di dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu sabar menghadapi cobaan, bertawakal kepada Allah, kasih sayang, jujur, dermawan, dan lain sebagainya. Adapun akhlak tercela dalam Islam, yang pertama dengki, menipu, ria, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang ketiga yaitu menjelaskan persamaan agama Islam dengan agama lain. Yang pertama, dalam agama Islam terdapat kiai sebagai seseorang yang mengajarkan agama. Maka di agama Katolik pun juga ada, hanya saja dalam Katolik terdapat 2 kiai, yaitu guru agama, di mana dia hanya bertugas sebagai pengajar agama secara garis besarnya saja. Sedangkan yang menjelaskan secara garis detailnya adalah seorang yang biasa disebut dengan romo. Dalam bidang Islam, yang kedua, dalam bidang Islam, orang yang telah berbuat dosa akan dimaafkan oleh Allah jika dia mau bertaubat dan Allah tidak marah padanya. Tapi dalam kepercayaan Katolik, seseorang yang berbuat dosa maka Tuhannya akan marah dan hidupnya dibuat sengsara atau kehilangan sesuatu yang berhubungan, sehingga dia benar-benar sadar bahwa sandaran hidupnya hanyalah Tuhan dan tiada yang lain. Jadi pelaku kepercayaan Katolik semacam ini diberi ganjaran hidup. Nah, yang ketiga, konsepsi surga dan neraka. Tidak jauh beda dengan kepercayaan Islam bahwa surga merupakan gambaran untuk segala sesuatu yang baik-baik, dan jika selama hidup di dunia mematuhi ajaran dan perintah Tuhan, maka tempatnya adalah surga. Sebaliknya, neraka merupakan gambaran segala sesuatu yang buruk, dan jika di dunia tidak mau mematuhi perintah dan ajaran Tuhan, maka neraka adalah tempatnya. Adapun
yang keempat yaitu menganalisa perbedaan ajaran Islam dengan agama lain. Yang pertama yaitu Islam mempercayai Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini dan menampilkan keesaannya dengan kata-kata yang bersahaja, kompresif, dan menarik. Yang kedua, Islam percaya bahwa tidak ada kontradiksi antara perkataan Tuhan dengan perbuatannya. Yang ketiga, Islam tidak mengemukakan pengakuan yang kosong, melompong, atau memaksa kita mempercayai sesuatu yang kita tidak mengerti. Yang keempat, kitab wahyu Islam, Al-Quran, itu unik mendakwahkan agama ini dengan agama-agama lain. Yang kelima, sebuah pembeda lainnya dari agama Islam adalah Nabi telah melampaui segala terhadap pengalaman hidup manusia semenjak selaku seorang anak yang keadaannya terlantar lagi yatim piatu hingga akhirnya menjadi seorang pengusaha kaumnya. Nah, yang keenam, sebuah ciri pembedanya dari Islam adalah perbuatan-perbuatannya telah menjadi kenyataan dan dari abad ke abad itu telah memperkuat iman pengikutnya kepada Tuhan yang mengetahui lagi Maha Hidup. Yang ketujuh, sebuah ciri khas Islam lainnya adalah bila mana Islam membahas akhirat dan kehidupan sesudah mati, Islam pun meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang di dunia ini. Penyempurnaan ramalan ini memperteguh keimanan pengikut-pengikutnya terhadap kehidupan sesudah mati. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.